Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa lebih dulu ya. Ibu minta Zahra tolong pimpin doa untuk hari ini. Terima kasih Zahra. Selanjutnya, ayo semuanya berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini teman kalian yang tidak hadir siapa ya? Hadir semuanya lengkap? Baik, alhamdulillah. Nah, untuk mengetes semangat kalian hari ini, kita tepuk semangat lebih dulu yuk sama-sama. Siap? Kita mulai ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, siap. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tanya lebih dulu nih. Sebelumnya, kalian pernah mendengar tentang Garuda Pancasila? Pernah ya? Nah, apa saja sih simbol-simbol yang ada dalam Garuda Pancasila? Ada yang tahu? Coba sebutkan. Ada bintang, terus apa lagi? Ada pohon beringin, iya betul. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang 5 simbol Garuda Pancasila. Belajar 5 simbol Garuda Pancasila akan membawa kita pada petualangan penuh makna. Dalam setiap simbol terdapat nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan keadilan yang akan membantu kita menjadi generasi yang mencintai tanah air, menghargai keberagaman, dan siap berperan dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan mengenal lebih dulu apa saja sih simbol-simbol yang ada pada Garuda Pancasila. Nah, jadi setelah pembelajaran nanti kalian harus bisa menyebutkan dan mengurutkan 5 simbol Garuda Pancasila dengan benar. Nah, selanjutnya Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Perhatikan baik-baik ya. Ini adalah gambar simbol Pancasila. Di sini ada 5 simbol Pancasila dan bunyi simbol Pancasila. Perhatikan baik-baik ya.
Baik, sebelum membahas lebih dalam tentang 5 simbol Garuda Pancasila yang ada di gambar ini, Ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Nah, sekarang bisa kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian ya. Apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Kelompok siapa yang bisa menjawab lebih dulu? Iya, pada gambar ini terdapat 5 simbol Pancasila dan bunyi Pancasila. Nah, di sila pertama ada simbol bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di sila kedua ada rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang keempat ada kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang terakhir nih, sila kelima ada padi dan kapas dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk membaca simbol Garuda Pancasila yang telah Ibu bagikan tadi. Terima kasih untuk perwakilan yang telah membacakan bacaan 5 simbol Garuda Pancasila. Nah, jadi simbol Pancasila itu memiliki makna dan nilai yang mendalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, apa saja sih makna dan nilai tersebut? Jadi, Ibu akan menampilkan sebuah video yang akan menjelaskan tentang makna dan nilai pada setiap simbol-simbol Pancasila. Nah, perhatikan baik-baik ya video berikut. Burung Garuda menjadi lambang negara bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila beserta maknanya. Kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dalam pelajaran PPKN, seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang tersebut. Nah, apakah kamu sudah tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Bintang. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila pertama adalah 1. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. 3. Hidup rukun. 4. Bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. 5. Tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Rantai. Lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain
dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Contoh sila kedua Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tenggang rasa. 3. Gemar menolong orang lain. 4. Tidak membeda-bedakan. Dan 5. Berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pada Pancasila, pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai produk lokal. 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. 5. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia, dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Contoh sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. 2. Tidak memaksa kehendak orang lain. 3. Melaksanakan musyawarah mufakat. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap adil kepada sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. Dan 4. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Nah, jadi itu tadi video tentang simbol Pancasila. Sudah jelas ya bahwa di setiap simbol Pancasila terdapat beberapa makna. Nah, kita sebutkan kembali yuk. Apa saja sih makna-makna yang terdapat pada simbol Pancasila? Yang pertama, pada simbol bintang, yaitu melambangkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, simbol rantai melambangkan persatuan dan keterkaitan di antara umat manusia. Yang ketiga, simbol pohon beringin melambangkan persatuan dan kekuatan Indonesia sebagai bangsa yang beragam. Nah, yang keempat, simbol kepala banteng. Simbol ini melambangkan keberanian dan ketahanan. Nah, yang terakhir ada simbol padi dan kapas. Jadi pada simbol padi melambangkan kemakmuran dan kelimpahan. Sedangkan pada simbol kapas melambangkan kesejahteraan sosial. Nah, itu tadi makna-makna yang terdapat pada simbol di setiap sila Pancasila. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD dan kerjakan bersama teman kelompok kalian ya. Setelah selesai, silakan presentasikan di depan kelas.
Terima kasih untuk setiap kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, jadi itu tadi, dalam Garuda Pancasila terdapat 5 simbol. Yang pertama ada bintang, yang kedua ada rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang kelima padi dan kapas. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik, maka Ibu akan memberikan hadiah untuk kalian. Silakan satu perwakilan dari setiap kelompok kalian maju ke depan untuk mengambil hadiah dari Ibu. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran pada hari ini bersama-sama. Nah, Ibu akan membagikan sebuah tabel, silakan kalian baca sendiri. Nah, di situ ada sebuah pernyataan, bisa kalian baca sendiri ya. Jika pernyataan yang kalian baca itu terjadi pada kalian hari ini, kalian bisa mencentang di kolom jawaban iya, tapi jika kalian tidak merasakannya hari ini, kalian bisa centang di bagian kolom jawaban tidak. Paham? Nah, jadi itu tadi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang 5 simbol Pancasila. Jadi setiap simbol dalam Garuda Pancasila itu memiliki makna dan nilai yang mendalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Kalian masih ingat apa saja ya tadi 5 simbol dalam Garuda Pancasila? Yang pertama ada bintang, yang memiliki arti Tuhan Yang Maha Esa sebagai cahaya kehidupan manusia. Nah, sila kedua memiliki simbol rantai emas, yaitu memiliki arti hubungan antara sesama manusia, laki-laki dan perempuan yang saling membantu satu sama lainnya. Nah, di sila ketiga ada simbol pohon beringin, akar yang bergelantungan pada rantingnya. Itu menunjukkan Indonesia adalah negara kesatuan namun memiliki berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya. Di sila keempat ada lambang apa ya tadi? Ada simbol apa? Iya, kepala banteng. Kepala banteng memiliki arti makhluk sosial yang kuat dan berkelompok atau berkumpul. Ini menggambarkan bahwasanya masyarakat diaturkan untuk berkumpul dan mendiskusikan sesuatu dan membuat keputusan. Nah, sila terakhir, sila kelima, memiliki simbol apa ya? Masih ingat? Ya, padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini memiliki arti persamaan sosial, tidak ada perbedaan kesenjangan sosial atau ekonomi antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi cukup jelas ya materi kita hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan soal, silakan kerjakan masing-masing ya.
Baik, sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang hubungan kelima sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita nyanyikan lagu daerah, yaitu Ampar-Ampar Pisang. Kita nyanyikan sama-sama ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu minta Zahra tolong pimpin doa kembali untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Cukup sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.